Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 23. Ada apa dengan Abimanyu? Ra, tolong. Suara itu begitu menyedihkan, penuh ketakutan dan keputusasaan. Tolongin gue, Ra. Cira membuka mata dengan peluh yang membanjiri dahinya. Rasa lelah dan keputusasaan suara yang meminta tolong dalam mimpinya begitu nyata. Sebenarnya siapa yang meminta tolong? Ya, dan untuk apa? Melihat jam, ternyata masih pukul 10 malam. Tadi sehabis isya, ia langsung tidur. Badan dan pikirannya begitu lelah. Karena itu mungkin dirinya memikirkan hal-hal negatif sampai terbawa tidur. Lupa baca doa sebelum tidur kayaknya. Cira mengambil ponselnya, ingin tahu ada atau tidak notifikasi dari Ilham, calon imam idamannya. Ilih, orang mah ya kalau tunangan gitu tuh komunikasi lancar. Ini mah gak ada tuh pesan-pesan udah makan belum apa kek, gerutu Cira. Perempuan dan ekspektasinya. Ada satu nomor tidak dikenal yang mengirimnya pesan. Nomor yang seperti tidak asing. Tidak ada firasat apapun saat membuka pesan yang nyatanya membuat Cira terdiam dengan pikiran kosong. 2 kali ia mengecek sebuah gambar taspek dengan hasil 2 garis. Positif pemirsa. Ini siapa? Tanya Cira. Masa iya ada orang asing yang dengan kegabutan tinggi mengirim foto taspek secara random tanpa maksud dan tujuan, bukan? Makin besar nyatanya membuat Cira mau tidak mau dipaksa menjadi dewasa dengan tingkahnya yang terkadang tidak masuk akal. Dia pikir dulu dewasa itu jatuh cinta lalu menikah dengan jodoh kita dan memiliki anak. Kenyataannya perlahan pemikiran sederhana itu terkikis semakin berjalannya waktu. Terlebih ia menyaksikan sendiri bagaimana terancamnya rumah tangga orang tuanya. Astagfirullah. Cira mengembuskan nafas, mengingat lagi begitu besar pertolongan Allah untuknya. Tidak boleh ia menyerah walau mungkin situasinya tidak sesederhana hidupnya setahun ke belakang. Ada Allah, bismillah, yakinnya dalam hati. Satu notifikasi dari nomor yang tidak dikenal. Buru-buru Cira melihatnya. Tak lupa ia membaca bismillah sekali lagi. Gue Adinda, kemarin gue taspek, hasilnya di luar prediksi, Ra. Tolongin gue. Gue nggak mau digugurin, tolong bantu gue biar Abi mau tanggung jawab. Cira mengacak rambutnya sekuat tenaga. Mau teriak takut dikira ia kerasukan malam-malam. Bundanya sudah mewanti-wantinya tadi untuk tidak membuat kepala bunda pusing. Anak yang baik harus menuruti perintah bunda, bukan? Maaf Adinda, Cira memutuskan untuk tidak membalas pesan yang membuat emosionalnya terganggu. Cira memilih mengambil hoodie dan kerudungnya. Dek, adik, kakak paling tampan, Rafa, teriak Cira emosi karena adiknya yang ia tahu belum tidur dari status WhatsApp-nya. Buka enggak? Ini lebih ke perintah yang harus dituruti. Apa? Tanya Rafa, bukan dari kamarnya, melainkan dari lantai bawah ruang TV. Di sana ada ayah juga yang memperhatikan Cira dengan senyum geli. Cira cemberut, merasa dipermainkan. Seharusnya sejak ia mengetuk pintu, Rafa memberitahunya bahwa ia tidak berada di kamar. Buang-buang tenaga saja. Temenin kakak cari makan di luar. Besok kamu libur kan? Tanya Cira sambil memeluk ayahnya. Boleh kan ya? Keluar ke depan doang. Ayah mengelus kepala Cira. GoFood aja kak, udah jam 10 malam. Ayah menyarankan Cira. Sayangnya perempuan itu kekeh untuk keluar malam. Sama ayah kalau begitu, gimana? Cira duduk di tengah-tengah Rafa dan ayah. Wajahnya benar-benar muram. Aku stres, butuh refreshing, pengen menghirup udara segar. Butuh jajan, makan, belanja. Gak boleh sama ayah. Rafa memihak pada ayah. Bocah laki itu sedang asik menonton pertandingan bola. Kemauan kakaknya itu memang di luar batas pemikirannya. Boleh, kakak mau apa? Mau liburan di mana? Butuh ditransfer berapa? Pertanyaan ini seharusnya sudah cukup membuat hatinya berbunga-bunga. Sayangnya ia butuh sedikit adrenalin. Kalau gitu aku sendiri.
ujar Cira dengan tekad yang kuat. Mengendarai motor tengah malam sambil berteriak adalah hal yang perlu ia lakukan sebenarnya daripada hal di atas yang ia katakan. Rafa, ikut. Ayah menarik Rafa agar berdiri dan mengikuti langkah Cira. Jagain kakak ya dek, perintah ayah. Rafa yang moodnya jelek sekarang, dirinya masih sekolah dasar, seharusnya yang menjaga adalah kakaknya. Ribet memang punya kakak bernama Cira. I love you ayah. Cira tersenyum lebar, menggandeng Rafa dengan penuh semangat. Nanti kakak beliin semua yang adikku sayang mau. Ayo senyum yang lebar. Kakak, teriak Rafa heboh ketika Cira menaiki kecepatannya dalam berkendara. Aku bilangin ayah sama bunda, ancam Rafa. Tangan bocah kecil itu memeluk Cira sangat erat, takut badannya terhempas terbawa angin. Cira tidak mendengarkan ketakutan Rafa sejak tadi. Ia sengaja juga membawa Rafa lewat jalur sepi. Kekesalannya saat ini mengalahkan rasa takut. Sekali saja dirinya ingin bebas. Lo tuh buat gue muak, teriak Cira tanpa memelankan kendaraannya. Jalanan sepi memudahkan ia mengekspresikan emosinya. Bikin hijrah gue makin susah gara-gara kebanyakan dendam, capek. Rafa menundukkan wajahnya, genggamannya tidak seerat tadi. Ia sedih, ternyata kakaknya begitu kesal memiliki adik seperti dirinya. Rafa jadi merasa bersalah, pasti sudah lama sekali kakaknya memendam semua perasaan ini. Maaf kak, cicit Rafa. Maaf kalau aku sering jahil dan buat kakak marah. Apa? Teriak Cira. Suara Rafa tidak begitu jelas. Rafa semakin takut. Tangannya berkeringat dingin. Air mata di pelupuk matanya tidak bisa ia tampung lagi. Cira itu walau kakak menyebalkan, dia tidak pernah membentak Rafa seperti ini. Apalagi sampai memakinya. Loh. Cira menepikan motor kesayangannya saat isak tangis Rafa terdengar. Kenapa? Tanya Cira panik. Turun dulu coba, kakak mau tanya adik kenapa nangis. Seumur-umur ya Cira menjadi kakak belum pernah berakhir begini. Paling tidak mereka berdua akan menangis bersama saat berkelahi, atau kebanyakan Cira yang menangis karena kesal, namun rasa sayangnya pada Rafa membuat Cira tidak bisa membalas. Tadi kakak teriak bilang muak ke aku. Maaf, Rafa masih setia dengan tangisnya. Cira terdiam memikirkan perkataannya yang mana yang ia tunjukkan untuk Rafa. Ih, itu bukan buat kamu. Cira tertawa sambil memeluk adik sayang adiknya itu. Menjadi anak satu-satunya mungkin akan membuat hidupnya damai. Tidak ada yang perlu dibagi. Namun Cira merasa dirinya menjadi lebih baik ketika menjadi kakak. Kamu mah sensitif. Bayangkan wajah Rafa yang penuh rasa sesal membuatnya tidak tahan menahan tawa. Mau cerita ke bunda? Haha, terserah, ujar Rafa kesal. Rafa akan bodoh amat, dirinya menyesal telah menangis. Tunggu saja pembalasan dendamnya. Adik, kakak, dan akhirnya motor kesayangan Cira masuk ke dalam got depan komplek karena menghindari kucing yang tiba-tiba menyeberang. Kamu nggak apa-apa? Tanya seseorang yang suaranya Cira hafal sampai alam bawah sadarnya. Saya bantu. Kak Cira tuh bang, naik motor ugal-ugalan dari Jalan Pahlawan sampai sini. Aduh Rafa, bocah kecil itu hanya mengalami lecet di lengan kiri. Cira berusaha bangun, sayangnya kaki kirinya sepertinya terkilir karena sempat menahan motor. Rasa sakit semua ini tidak seberapa dibanding rasa malu Cira. Ilham menggelengkan kepala, niat hati ingin mengisi token listrik di depan toko kita yang buka 24 jam, malah menyaksikan kejadian lucu sekaligus memprihatinkan ini. Ngapain Laura di pinggir got? Seseorang yang tidak diinginkan hadir di waktu yang salah. Gara-gara lo, sahut Cira ketus. Lah, gue. Tanya Abimanyu menunjuk dirinya sendiri. Kok gue? Ya ngapain lo ada di komplek gue malam-malam? Niatan buruk ya lo. Cira tidak bisa basa-basi dengan manusia seperti Abimanyu. Ilham memperingati Cira untuk lebih tenang. Kan gue sekarang tinggal di pinggir rumah lo, jawab Abimanyu santai. Cira menatap Abimanyu. Abi tersenyum kecil melihat wajah manis penuh kebingungan milik mantan kekasih yang masih sangat ia sayangi sampai kapanpun. Selamat datang di kehidupan gue yang sebenarnya, Ra. Bisik Abimanyu di telinga Cira sebelum lelaki itu disingkirkan oleh keposisifan Ilham.
dan Cira merasa bahwa semuanya tidak akan baik-baik saja. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.